Selamat mendengarkan novel berjudul Mafia Berdarah Dingin yang dipersembahkan oleh Audiotune, author Linda Huang, pengisi suara Echiodo. Saat ini memasuki bab 3. Jack mendatangi rumah Yvonne. Akhirnya dia tergoda olehku, batin Kimi dengan senyum tipis. Tanpa menunggu lama, Kimi pun membuka semua pakaiannya dan mendekati pria yang duduk di kursi besarnya. "Klek, Tuan, silakan perintah." "Tuan, kenapa dia masuk?" teriak Kimi dengan menggunakan kedua tangannya menutup tubuhnya yang tanpa balutan apapun. "Bawa wanita ini pergi melayani tamu kita," perintah Jack dengan menoleh ke arah lain tanpa memandang wanita itu. "Tuan, aku tidak mau!" teriak Kimi yang ditarik keluar oleh bawahan Jack. "Dasar murahan," gumam Jack dengan wajah dingin. "Klek, masuk!" perintah bawahan Jack dengan mendorong Kimi ke ruangan karaoke yang terdapat beberapa pria yang sedang bersenang-senang. "Jangan, aku mau keluar!" teriak Kimi dengan ketakutan karena tangannya ditahan dengan salah seorang pria di dalam sana. "Donasin, bukankah kali ini kau datang untuk meminta tuan kami menunda waktu? Jika kau bisa menyenangkan mereka, mungkin saja tuan kami akan mempertimbangkan kembali," ujar bawahan Jack. Lalu dia pun pergi meninggalkan ruangan itu. "Ayolah, gadis cantik, tubuhmu sangat indah," kata pria itu dengan menyetubuhi Kimi di lantai. "Jangan menyentuhku!" teriak Kimi yang tak berdaya karena dikuasai pria itu. Sesaat kemudian bawahan itu masuk kembali ke kantor Jack. "Klek, Tuan, sudah kulakukan sesuai perintah Tuan," ujar bawahan tadi dengan menunduk. "Bagus, keluarga Sin memang rendahan. Mike Sin dan putrinya sama saja," ujar Jack dengan raut wajah marah. "Besok ambil alih kediamannya," perintah Jack dengan menatap bawahannya. "Baik, Tuan," jawab bawahan dengan menunduk dan meninggalkan kantor atasannya. "Permisi, Tuan," sapa manajer Jack yang masuk ke kantor atasannya. "Bagaimana? Ada kabar dari sana?" tanya Jack dengan menatap ke arah manajer itu. "Tuan, kumpulan mereka mulai menyerang kumpulan kita dan Stephen berhasil menangkap mereka semua," jawab manajer itu dengan cepat. "David, kumpulkan semua anggota kita. Minggu depan, aku akan ke San Francisco bertemu dengan Stephen. Mengenai wilayah itu, aku harus mendapatkannya. Mereka berani menyerang kita, maka akan kukuasai semua wilayah mereka." "Baik, Tuan," jawab David dengan menunduk dan keluar dari kantor tuannya. "David," teriak Jack dengan nada tinggi. "Iya, Tuan." jawab David yang masuk kembali ke kantor atasannya. "Bagaimana dengan dia? Masih belum ada kabar?" "Lapor, Tuan. Belum, semua tempat sudah dicari, akan tetapi tidak ada orang ini yang muncul di sana," jawab David dengan cemas. "Ini sudah 25 tahun lamanya. Akan tetapi dia tidak berniat untuk mencariku," ujar Jack dengan kemarahan. "Tuan, aku yakin kita pasti bisa mendapatkannya suatu hari nanti." "Jika dia ingin pergi, maka dia tidak akan ada niat lagi untuk kembali." "Tuan." "Keluar!" "Baik, Tuan." "Ken Anderson, kemanapun kau pergi, akan kucari kau sampai dapat. Jika kau sudah mati, maka aku juga akan mengorek jasadmu," batin Jack dengan emosi dan mengepal kedua tangannya. Setelah 1 jam kemudian, Kimi keluar dari ruangan karaoke tersebut dengan kondisi tubuh penuh luka dan perasaan hancur sambil berjalan ingin meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, karena kesakitan yang dia alami membuatnya tidak kuat berdiri sehingga jatuh tersungkur. "Kenapa harus aku yang mengalaminya? Jika aku tahu, seharusnya aku suruh saja gadis bodoh itu yang kemari dan melayani 5 pria brengsek itu," kata Kimi dengan kesal dan menangis. Dia tidak sadar jika perkataannya itu telah didengar oleh Jack yang tiba-tiba muncul dari belakangnya. "Kimi Sin, apa kau menyesalinya?" tanya Jack dengan menatap Kimi yang masih tersungkur di lantai. "Tuhan,
Kenapa kau tega padaku? Tanya Kimi dengan menangis histeris dengan mencoba untuk berdiri. Kenapa? Apa kau tahu? Kau tidak beda dengan wanita lain yang sangat suka menggoda pria. Wanita sepertimu sangat cocok untuk melayani para pria murahan itu. Jawab Jack dengan tatapan sini. Tapi aku... Apa kau kira dengan menggodaku, maka aku akan memberi waktu kalian untuk melunasi hutang? Kau salah. Aku tidak suka dengan orang yang tidak tepati janji. Ujar Jack dengan sikap dingin dan meninggalkan wanita itu. Kau bohong padaku. Kau bilang akan beri waktu pada kami. Aku sudah melayani 5 pria itu. Teriak histeris Kimi yang merasa hancur hidupnya. Pemilik klub 999 ini adalah Jack Anderson. Selain klub 999, dia juga memiliki beberapa kasino mewah dan beberapa night club yang juga di Eropa. Selain itu, Jack juga dikenal sebagai pengusaha berlian yang sukses dan meraup keuntungan yang tidak terhitungkan lagi. Sebagai mafia dari kumpulan Wolf, Jack dikenal kejam tanpa ragu membunuh orang yang menyinggungnya, baik pria ataupun wanita. Kumpulan Wolf menyebar ke seluruh dunia disebabkan kekejaman tanpa ampun dari Jack. Setiap yang menyinggungnya maka mereka akan kehilangan nyawa. Selain itu, semua wilayah mereka juga direbut oleh Jack. Kediaman Sin, Yvonne yang berada di kamarnya dengan melihat sebuah amplop besar yang berisi dokumen yang sangat penting baginya. Pak, maaf jika besok Yvonne harus menggunakan ini untuk membantu paman. Jika saja kakak gagal membujuk Tuan Jack, hanya bisa mencobanya dengan menggunakan ini, kata Yvonne dengan mengeluarkan air mata sambil melihat dokumen yang di tangannya. Ayah Yvonne bernama Justin meninggal saat kecelakaan. Di saat itu Yvonne baru berusia 12 tahun. Akan tetapi Yvonne sendiri sudah tidak bisa mengingat kejadian itu. Akibat kejadian itu telah menghantui kehidupan Yvonne selama ini, yang bisa dianggap menyebabkan sebuah penyakit aneh bagi dirinya. Akan tetapi dia sendiri tidak pernah menyadarinya. Keesokan harinya, beberapa mobil berwarna hitam dan beberapa pria asing berpakaian serba hitam mendatangi kediaman Sin. Jack yang datang bersama dengan anggotanya dengan niat ingin mengusir keluarga Mike. Ting tong, bunyi bel di pintu besar rumah Mike. Kimi lalu membuka pintu dan melihat pria yang berdiri di depan pintu dengan tatapan aura membunuh. Tuan Anderson, sapa Kimi dengan gemetaran. Jack mengabaikan wanita itu lalu masuk ke ruangan bersama anggotanya. Tuan Anderson, sapa Mike dengan gemetaran. Lalu Jack pun duduk di sofa dengan sikap dinginnya. Tuan, beri aku waktu lagi, aku mohon. Pinta Mike dengan memohon. Tuan Sin, kami sudah beri waktu selama sebulan. Bentak David dengan nada emosi. Iya, tapi aku tidak suka buang waktu tanpa uang. Maka keluar saja dari rumah ini. Dan juga rumahmu ini dan perusahaanmu itu juga tidak bisa menutupi hutangmu. Selain rumah ini, kau harus menyerahkan perusahaanmu, ujar Jack dengan tatapan tajam. Tuhan, perusahaan itu adalah satu-satunya milik keluarga kami, dan rumah ini juga, balas Kimi dengan menangis karena mengingat kejadian semalam. Itu bukan urusanku, jawab Jack dengan tanpa menatap Kimi yang berdiri di depannya. David, usir mereka, perintah Jack. Baik, Tuan. Paman, panggil Yvonne yang di tangga berlarian dari lantai atas menuju ke bawah. Mendengar suara panggilan yang tiba-tiba muncul dari lantai atas itu. Jack yang sedang memainkan cincin di jemarinya membuatnya menoleh ke arah gadis yang berlarian di tangga itu. Karena dia bisa mengenal suara lembut itu yang dia dengar saat di hotel mewah malam kemarin. Oh, listener, jangan lupa klik favorite, like, dan komen terbanyak kamu di audiobook ini. Terima kasih. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.